memang seperti Mas Bram kemukakan tadi, pencapaian 5,01% pertumbuhan di triwulan 1 ini itu sangat impresif ya dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana negara-negara lain itu trennya mengalami penurunan, Mas Bram. Contohnya saja Cina saja yang dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar sekarang itu 4,8% tumbuh, tetapi kita bisa tumbuh 5,01%. Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana tadi triwulan kedua? Triwulan 2 ini kan Mas Bram kita tahu masa pada saat Ramadan dan Lebaran ya. Kemudian seiring dengan penurunan COVID-19, pemerintah melonggarkan mobilitas sehingga memperkenankan masyarakat untuk mudik. Dari catatan sementara, Mas Bram, indeks belanja itu naik signifikan, 31% nilainya. Indeks belanja dari Mandiri itu naik 31% menjadi 159,9. Kemudian kalau kita lihat data leading indikator lainnya, yaitu uang tunai yang diedarkan oleh Bank Indonesia, itu naik 16,6% dibandingkan Lebaran tahun lalu, sehingga uang tunai yang diedarkan itu 180,2 triliun. Dengan melihat leading indikator dan mobilitas yang dilonggarkan dan efek daripada Lebaran, efek ekonomi daripada Lebaran, maka ini akan membangkitkan sektor-sektor lain, khususnya tentunya makanan dan minuman, transportasi, dan tentunya industri pengolahan karena terkait dengan penyediaan makanan, pakaian, ya, ini tentunya berdampak positif. Dengan melihat dampak efek Lebaran, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama yang baru saja tadi datanya keluar 5,01%. Sumbernya apa? Pertanyaannya. Sumbernya tentunya konsumsi. Seperti saya kemukakan tadi, Lebaran ini meningkatkan konsumsi masyarakat. Karena di triwulan 1 saja kita tahu konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34% year on year, Mas Bram. Dengan data yang saya kemukakan tadi, indeks belanja naik 31%, kemudian uang tunai yang beredar itu naik 16,6% dibandingkan dengan tahun lalu pada masa Lebaran, maka konsumsi rumah tangga akan bisa tumbuh 5%-an. Dengan kita tahu konsumsi rumah tangga ini kan menyumbang terhadap PDB antara 54 sampai 56% rata-ratanya. Dengan sumber pertumbuhan seperti itu, maka akan bisa mencapai pertumbuhan di atas 5,1%. Demikian Mas Bram. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya.